warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwanji dengan NIM 251120740007. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas PSDKU Kampus Unesa 5 Magetan. Di sini saya akan menceritakan dongeng tentang Joko Gendil. Legenda Joko Gendil, Seri Tanah Jawa. Kisah ini terjadi di Tanah Jawa, di sebuah kerajaan yang makmur dan sejahtera. Di sana tinggallah janda yang hidup sendiri. Pada suatu hari, Mbok Rondo sedang memasak di rumahnya. Sayurannya komplit sekali. Ini suhu pasti akan sangat lezat. Tiba-tiba, tok tok tok, suara berasal dari arah pintu. Sepertinya ada yang mengetuk pintu. Menghampiri itu. Siapa ya? Datanglah seorang Jawa Gendil. Permisi, Bu, bolehkah minta sedikit makanan? Mbok Rondo pun menjawab, siapa kamu? Sama siapa kamu? Dia pun menjawab, saya sendirian, Bu, perut saya lapar sekali. Kamu belum makan, tak? Belum, Bu. Aduh, kasihan sekali ini. Masuklah, kebetulan aku sedang memasak. Terima kasih sekali, Bu. Dia pun bertanya, siapa namamu, Le? Kenapa kamu sendirian? Kamu ini loh masih kecil tapi sudah pergi sendirian. Dia pun menjawab, aku sendiri tidak tahu nama asliku, Bu. Tetapi orang-orang suka memanggilku Joko Gendil. Bertanya kembali, jadi rumahmu di mana? Kamu punya keluarga toh? Dia pun menjawab, aku selama ini mengembara, aku tak punya rumah. Dan Joko Gendil pun meminta, Bu, bolehkah aku menambah makanan lagi? Mbok Rondo pun bertanya, lalu bagaimana caranya kamu bisa makan? Kamu kan belum bisa bekerja. Aku meminta makanan dari belas kasihan orang lain. Mbok Rondo pun sangat kasihan melihat keadaannya. Aduh, kasihan sekali, kamu masih kecil tapi sudah hidup sendiri. Pun menawarkan tawaran kepada Joko Gendil. Kalau begitu tinggallah di sini bersamaku, kau akan kuanggap sebagai anak sendiri. Gendil pun merasa senang. Benarkah? Terima kasih banyak, Bu. Dia berjanji akan membantu Mbok Rondo bekerja. Begitulah Joko Gendil sekarang hidup bersama Mbok Rondo. Joko Gendil merupakan anak yang rajin. Dia menepati janjinya untuk membantu Mbok Rondo bekerja. Dia belajar cara mengolah ladang dengan sangat cepat. Hari dia berkata, lihat ini Mbok, panen kita kali ini sangat bagus. Kobisnya terlihat segar. Mbok Rondo menjawab, itu kan karena kamu yang merawatnya dengan penuh cinta, Joko. Semoga kali ini kita mendapatkan banyak uang, ya. Dia pun menjawab, iya, semoga doa kita terkabul. Waktu terus berlalu. Joko Gendil kini sudah dewasa, namun badannya masih saja sama ketika ia masih kecil. Dia pun bertanya kepada Joko Gendil memiliki permintaan kepada Mbok Rondo bahwa ia ingin menikah dan ia ingin menikahi putri seorang raja. Pada suatu hari ia pun meminta kepada Mbok Rondo, Mbok, aku punya satu keinginan. Mbok Rondo pun menjawab, apa itu, Joko? Aku ingin menikah, Mbok. Mbok Rondo pun menjawab, apakah kamu sudah memiliki calon, Joko? Joko pun menjawab, aku ingin menikah dengan salah satu putri kerajaan, Mbok. Mbok Rondo pun menjawab,
Kamu jangan bercanda, Joko. Lihatlah, keadaan kita sekarang, mana mungkin putri raja mau dengan orang miskin seperti kita. Kondil pun terus meminta, ayolah Bo, baru kali ini aku mempunyai permintaan. Kesini, tolonglah aku. Borondo pun menjawab, baiklah, tapi kau harus siap dengan apapun jawaban dari Tuan Baginda Raja Joko. Joko sudah siap kok. Dan beberapa hari kemudian mereka berdua berangkat ke istana raja. Raja pun berkata, ada apa Bo? Dan Joko, Kendil, apakah kalian butuh bantuanku? Ucap raja. Borondo menjawab, sebelumnya kami minta maaf Baginda Raja. Jika kami lancang ingin menyampaikan jika anak hamba Joko Kendil ingin meminang salah satu putri raja. Raja pun menjawab, walau aku raja, tapi aku tidak berhak mencampuri urusan jodoh ketika putriku. Untuk itu, biarlah putri-putriku sendiri yang memutuskan. Raja mempunyai 3 putri. Mereka adalah Putri Kandil, Putri Mawar, dan Putri Melati. Jarak usia mereka tak jauh. Raja pun bertanya kepada Putri Melati, merembukan, bagaimana menurutmu? Mana mau aku dengan orang biasa seperti itu, apalagi dia sangat miskin dan terlihat aneh. Mawar pun mengucapkan begini pada ayahnya, "Ayah tidak perlu bertanya padaku, aku sama sekali tidak mau." Begitupun dengan Kandil. "Mengapa kalian berdua langsung menolak?" ucap si raja. "Tentu saja, aku ingin menikah dengan pangeran kaya raya," ucap Putri Kandil. "Dan aku ingin menikah dengan ksatria yang gagah dan tampan yang pasti bukan orang suruh." "Ya," ucap Putri Mawar. Kedua putri sudah menolak, tinggal satu putri terakhirku saja. Bertanya kepada Melati, "Bagaimana denganmu Melati?" Melati pun menjawab, "Ini pertanyaan yang sangat mendadak ayah, tapi sepertinya dia baik. Aku mau bersamanya." Kedua kakaknya pun kaget. "Kau bercanda Melati? Apakah kamu mau bersama pria pendek gendut itu?" ucap Putri Mawar. Kandil pun berkata, "Benarkah Tuan Putri bersedia menjadi istriku?" Melati pun menjawab, "Iya, aku bersedia denganmu." Sungguh mengagetkan. "Baiklah, segera saja kita dengan pesta pernikahan," ucap Baginda Raja. Joko Kendil pun berterima kasih ke Baginda Raja. Pesta pernikahan pun dilangsungkan dengan meriah. Kedua pengantin terlihat sangat bahagia, tapi tidak begitu dengan kedua kakak perempuan. Melati pun heran. Dia bertanya, "Melati, kok kamu mau sih sama orang itu?" "Entahlah, dia memang aneh kan sejak dulu," kata Melati. Banyak orang yang menghina pernikahan mereka. Lambat laun, hal itu membuat Joko Kendil terharu. Joko Kendil pun bertanya kepada istrinya, "Istriku, tolonglah jujur padaku. Kenapa kau mau menerima pandanganku saat itu?" Melati pun menjawab, "Mungkin kau tidak tahu, tapi aku diam-diam sering melihat suasana sekitar kerajaan untuk melihat rakyat, dan aku sering melihatmu membantu ibumu di ladang. Dari situ aku tahu kau akan
kau adalah orang baik dan kerja keras. Jawa Kendil pun kaget. Kau sudah memperhatikanku sejak lama. Terima kasih telah menerimaku apa adanya. Melati pun menjawab, akulah yang seharusnya berterima kasih. Aku telah mendapatkan suami yang baik. Suatu hari di kerajaan diadakan lomba memanah dan berburu. Banyak pangeran dan kesatria yang mengikuti acara tersebut. Penampilan para pangeran yang sangat rupawan membuat Putri Mawar dan Putri Kandil terpesona. Nya pun berguru, wah cakep-cakep, lihatlah yang itu, dia tampan, bukan ucap Putri Mawar. Wah, sebelah sana juga gagah, begitu pula ucap Putri Kandil. Putri Melati pun berguru, seandainya suamiku tidak sakit, dia pasti akan juga ikut dalam lomba ini, ucap Putri Melati. Di tengah-tengah acara muncullah seorang pangeran berkuda yang sangat gagah. Dua kakaknya pun mengatakan, wah, lihatlah pangeran itu tampan sekali, ia gagah sekali, kudanya juga besar, ya, ucap mereka berdua, Putri Mawar dan Putri Kandil. Kudanya saja besar dan gagah dibandingkan suamimu yang bersembunyi di saat sedang ada acara penting seperti ini. Melati hinaan kedua kakak tersebut kepada adiknya. Melati pun berkata, cukup kak, suamiku tak seperti yang kakak bayangkan. Walau dia tak tampan semua pangeran ini, tapi hatinya baik, ucap Melati. Ini pun menggurui, mengapa selalu saja seperti ini mereka terus-menerus menghina suamiku? Kenapa selalu saja kami dihina mereka? Putri Melati pun memecahkan sebuah kendil di kamarnya. Tak ada yang salah kok, tiba-tiba datanglah seorang pria tampan. Siapa kau? Kata Melati. Anda adalah peserta lomba ya? Kita berpas-pasan tadi di lapangan. Sekali Anda masuk ke sini, masuk sini, suamiku ada di dalam sana. Cepat Anda keluar dari sini. Dan ternyata pangeran berkuda pun berkata, kau tak mengenali suaraku, tuakah Tuan Putri? Putri Melati pun kaget. Tidak mungkin kau Jawa Kendil, ucap Melati dengan kaget. Jawa Kendil pun berkata, terima kasih telah mengenaliku, istriku. Melati pun kaget. Tapi bagaimana mungkin kau terlihat berbeda? Jawa Kendil pun menjawab, sebenarnya sewaktu aku lahir, aku dikutuk. Kutukan akan hilang jika seseorang mau menerimaku sebagai anak, dan ada wanita yang tulus mencintaiku dan memecahkan kendil yang selalu aku bawa tanpa aku suruh. Hal ini tentu saja membuat kedua kakaknya merasa kesal. Bagaimana mungkin dia bisa seberuntung itu, ucap kakaknya. Nah, mungkin itu cerita dongeng Jawa Kendil yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.